Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita pada saat ini akan belajar mengenai pengalaman buruk dalam konteks bagaimana kita menggunakan pengalaman buruk menjadi sarana pertumbuhan kepribadian. Apakah yang membedakan orang-orang yang mengalami kemajuan dengan orang-orang yang sekedar lolos dari pengalaman buruk? Perbedaannya terletak dari cara mereka menghadapi masalah tersebut. Dalam buku yang berjudul Failing Forward, John C. Maxwell menulis alasan bahwa dia ingin menolong orang lain untuk menghadapi masalah dan kesalahan dengan cara yang membantu mereka dan bukannya malah melukai mereka. Dia ingin mengajarkan kepada orang lain cara memanfaatkan pengalaman buruk sebagai batu loncatan meraih sukses. Ada orang mungkin yang pernah berkata, saya menyukai masalah. Tetapi mungkin yang lebih tepatnya adalah banyak orang yang mengakui bahwa keuntungan terbesar mereka muncul di tengah rasa sakit mereka. Inilah hal-hal mengenai pengalaman buruk. Yang pertama, semua orang pernah mengalami pengalaman buruk. Hidup mengalami pasang dan surut. Masalahnya adalah kebanyakan orang ingin mengharapkan pasang dan pasang. Itu mustahil. Dan dengan jelas tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pengalaman buruk. Mungkin itu menjadi alasan dari suatu ungkapan bagaimana berbuat baik saat keadaan memburuk. Bagaimana berbuat baik saat keadaan memburuk? Ada pepatah mengatakan, ada hari-hari engkau menjadi merpati dan ada hari-hari engkau menjadi patung. Kita dapat melakukan apa saja dengan kekuatan kita untuk menghindari pengalaman negatif. Namun, pengalaman-pengalaman negatif itu tetap punya cara menemukan kita. Ada satu ungkapan seperti ini. Saya mencoba untuk menjalani kehidupan saya sehari demi sehari. Namun belakangan ini beberapa hari menyerang saya sekaligus. Jadi tidak peduli siapapun kita, dimanapun kita tinggal, apapun yang kita lakukan, atau apapun latar belakang kita, kita pasti akan menjumpai pengalaman buruk. Seperti hasil pengamatan seorang pembawa acara dan penulis, Dennis Woolley, mengharapkan dunia memperlakukan Anda dengan adil karena Anda adalah seorang yang baik, mirip dengan mengharapkan banteng tidak menyeruduk Anda karena Anda seorang vegetarian. Kita harus memiliki pengharapan yang realistis dalam kaitannya dengan penderitaan dan masalah. Kita tidak dapat menghindarinya. Yang kedua, tidak seorang pun yang menyukai pengalaman yang buruk. Aktor, pemenang Piala Oscar Dustin Hoffman menggambarkan apa yang dialaminya bersama rekan-rekannya sesama aktor di awal karir mereka, saat mereka masih harus berjuang. Dia bilang gini, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa kami akan sukses, kami akan mentertawakan mereka. Kami sama sekali bukan aktor-aktor yang sukses pada saat itu. Saya adalah seorang pelayan restoran. Gene Hackman bekerja sebagai pemindah barang. Robert Duvall bertugas di kantor pos. Kami tidak bermimpi untuk menjadi kaya dan terkenal. Kami bermimpi untuk menemukan sebuah pekerjaan. Masa-masa itu penuh dengan penolakan yang mengerikan dan kami benci ditolak.
Bahkan kami sudah tiba di titik di mana kami biasanya meninggalkan foto berukuran 20 kali 25 cm di depan pintu agen perekrutan pemain, mengetuk pintu dan berlari, hanya supaya kami tidak mengalami penolakan langsung. Itu membuat saya sangat putus asa sehingga berencana untuk menyerah. Tidak seorang pun yang senang saat berada di tengah pengalaman buruk. Biasanya itu sangat menyakitkan. Tetapi bila ia dapat mengelolanya dengan baik, ia akan senang membicarakannya setelah semuanya berlalu. Itu akan menjadi kisah perang yang luar biasa. Yang ketiga, sedikit orang menjadikan pengalaman buruk sebagai pengalaman yang positif. Kesulitan-kesulitan hidup tidak mengizinkan kita untuk menjadi orang yang tetap sama. Semuanya membuat kita bergerak. Pertanyaannya adalah, ke arah manakah kita akan bergerak? Maju atau mundur? Saat kita menjalani pengalaman buruk, apakah kita menjadikannya lebih baik atau malah merasakan kepahitan? Apakah pengalaman tersebut membatasi kita atau malah membawa kita bertumbuh seperti yang diucapkan oleh Warren G. Lester? Keberhasilan hidup bukan didapat karena kita memegang susunan kartu yang bagus, melainkan karena memainkan susunan kartu yang buruk dengan baik. Ketika masa-masa sulit tiba, banyak orang menanggapinya dengan buruk. Sebagian orang nampaknya memiliki moto seperti stiker yang ditulis di mobil. Saat keadaan menjadi sukar, itulah saatnya saya tidur siang. Sayang sekali mempelajari tentang prinsip rasa sakit penting bagi siapa saja yang ingin bertumbuh. Kebanyakan orang yang sukses akan menunjuk ke masa-masa sulit dalam kehidupan mereka sebagai poin utama dalam perjalanan mereka untuk berkembang. Jika guys, sahabat Mr. Sorchan, sungguh-sungguh ingin bertumbuh, kita harus bertekad untuk mengelola pengalaman buruk dengan baik. Salam mengelola pengalaman-pengalaman buruk dengan baik bagi pertumbuhan kepribadian kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.